Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ij'al majalisana majalisa Rasulillah wa ayyamana ayyama Rasulillah wa layaliyana layaliya Rasulillah wa syra sudurana bihubbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat wal afiat sehingga kita dapat bertemu di bulan yang suci ini. Salawat beriringan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti saat ini. Baiklah, pada kesempatan hari ini izinkan saya untuk memberikan sebuah kultum yang berjudul pengharaman terhadap sesuatu yang buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama 'alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Faman ittara ghaira baghin wala 'adin fala isma 'alaihi. Innallaha ghafurur rahim. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan kepada kita untuk memakan daging babi, darah, bangkai, dan hewan yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Karena semua hewan ini telah membawa kemudaratan kepada kita, baik bagi kesehatan kita ataupun bagi akal kita. Contohnya, jikalau kita memakan bangkai, hewan ini dapat memberikan berdampak buruk bagi kesehatan kita atau memberikan banyak penyakit seperti penyakit kanker dan penyakit lain yang dapat memberikan kematian bagi kehidupan seseorang. Kemudian, menurut pendapat Imam Nawawi, apa yang diharamkan dari bangkai itu bukanlah hanya memakannya saja, tetapi pemanfaatan dari bangkai tersebut juga diharamkan. Seperti contohnya pemanfaatan tulang dari bangkai tersebut untuk dijadikan sebagai sebuah aksesoris. Maka aksesoris dari bangkai tersebut itu diharamkan menurut pendapat Imam Nawawi. Adapun ada dua hewan yang dikecualikan pengharamannya walaupun sudah menjadi bangkai dan halal bagi kita untuk memakan bangkai tersebut. Hewan tersebut adalah ikan dan belalang. Ada dua hewan, yakni ikan dan belalang yang dikecualikan pengharamannya dan halal bagi kita untuk memakan hewan tersebut. Kemudian pada kalimat famaniturra au fi halatil ju' atau bagaimana jika terdapat sebuah masalah seseorang yang sedang dalam keadaan kelaparan dan dia berada di tengah-tengah hutan dan tidak ditemukan di dalam hutan tersebut hewan yang halal untuk disembelih. Maka bagaimana solusinya dan bagaimana tindakan Islam tentang ini? Maka Islam menjawab, Allah Subhanahu wa taala telah membolehkan baginya untuk memakan makanan yang diharamkan seperti daging babi dan bangkai yang dia temukan di dalam hutan tersebut. Apabila seorang tersebut hanya menemukan bangkai yang bisa dia makan, sedangkan hukum bertahan hidup itu wajib, maka boleh baginya untuk memakan bangkai tersebut, tetapi dengan tujuan hanya untuk sekedar menghilangkan rasa laparnya saja, bukan untuk menikmati rasa dari bangkai tersebut. Kemudian pada kalimat innama harrama, pada kalimat ini Allah Subhanahu wa taala menafsirkan bahwa Allah hanya mengharamkan sedikit dari banyaknya makanan yang halal di muka bumi ini. Lebih banyak makanan yang halal di muka bumi ini yang bisa dikonsumsi oleh orang-orang kebanyakan. Jadi inti sehari yang dapat kita ambil dari cerita tersebut adalah ad-daruratu tubihul mahzurat, atau sesuatu kedaruratan itu membolehkan kita untuk melakukan sesuatu yang dilarang. Contohnya seperti memakan daging babi ketika kita sedang berada di hutan dan tidak menemukan sesuatu apapun yang halal untuk dimakan. Maka diperbolehkan bagi kita untuk memakannya, tetapi hanya untuk sekedar menghilangkan rasa lapar saja, tidak untuk menikmati dari rasa dari daging tersebut. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.